أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon sarannya Ustaz, jika seseorang ingin menikah diharuskan menabung untuk biaya pernikahan, sedangkan Islam mengajarkan untuk sedekah. Lalu baiknya bagaimana? Tenang aja, sedekah aja. Kasih fakir miskin, nanti datang lagi sedekah lagi. Pasti datang 10 kali lipat, 10 kali lipat, aman kok. Bahkan Allah akan kasih juga istri yang seperti itu nanti, suka sedekah. Iya, ada. Kalau orang subhanallah sudah terbiasa dengan satu pola hidup, misalnya dia biasa sholat malam, nanti dia dapat orang yang suka sholat malam tuh. Kuasa Allah itu. Makanya Allah mengatakan, at-tayyibina lit-tayyibat. Orang-orang yang baik laki-laki dapat perempuan yang baik-baik. Al-khabithina lil-khabithat. Orang laki-laki buruk dapat perempuan buruk. Memang begitu. Orang yang biasa tiap malam di diskotik, teller, pasangannya juga orang begitu tuh. Kira-kira kalau orang biasa di mabuk di diskotik, di bar, terus mau cari perempuan di majelis taklim. Dia mau cari yang sealamnya dia kan gitu. Ya, sama dengan akhwat pakai jilbab, terus kemudian mau cari laki-laki yang nakal, yang pemabuk, nggak mungkin. Ya gitu. Jadi memang sudah subhanallah, kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti sejalan. Jadi dia seirama. Kita kalau sudah mulai menuju kepada kebaikan teman-teman, nanti dengan sendirinya orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang begitu juga, orang yang soleh. Makin soleh kita makin dekat banyak orang soleh. Nanti pasangan juga jadi begitu. Dan tampiasan kesolehan itu teman-teman bukan cuma ke kita, ke pasangan, ke anak-anak, bahkan bisa terwariskan. Bisa terwariskan, gitu kan? Sampai ulama hampir umumnya sepakat mengatakan kesolehan Umar bin Abdul Aziz terwariskan dari neneknya, cucu penjual susu yang dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anaknya Asim. Gara-gara waktu neneknya punya cucu ini mau curang, gitu kan? Tambah dengan air, cucunya mengatakan tidak, jangan. Sudah tahu kisahnya kan? Belum. Sudah berapa kali dibilangin. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah lewat di rumah seseorang penjual susu, kemudian ditemukan nenek sama cucunya lagi mau ngatur susu untuk dituang di botol dijual besok. Ternyata pesanannya bertambah. Kemudian lalu berkatalah si nenek ini, kayaknya cucu kita tambah aja air nih. Orang nggak ada yang tahu. Cucunya bilang, kenapa mesti ditambah air? Nanti kalau Umar tahu, Umar marah. Umar lagi ada di belakang tembok mereka. Lalu kemudian berkata, neneknya enggak, Umar nggak tahu. Umar nggak ada, tengah malam gini dari mana Umar datang gitu. Lalu kemudian si cucunya menangis sambil mengatakan kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, gitu kan. Maka tiba-tiba Umar dengar kalimat itu, pulang ke rumahnya, bangunin semua anak laki-lakinya, ayo bangun, siapa yang mau nikah? Malam-malam disuruh nikah nih. Langsung bangun, siapa yang mau nikah dengan cucunya penjual susu? Mereka bangun tidur, nggak ada yang bisa jawab, masih ngantuk. Suruh nikah. Nanti kata Umar bin Khattab, kalau tidak ada yang mau nikahi, saya akan nikahi. Barulah Asim angkat tangan, saya ayahku, sebagai bentuk bakti pada anda. Maka menikahlah Asim dengan perempuan ini, punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Maka Umar ini saleh luar biasa. Kata para ulama, kesolehannya terwariskan dari neneknya, yang tadi cucu punya susu itu. Jadi kesolehan itu terwariskan bahkan kepada anak-anak. Makanya disuruh cari orang yang jalur nasabnya baik, kan gitu. Sampai begitu.